Gue lihat-lihat lu nggak ada pemain-pemain Barca nih. Kenapa nih? Ya karena gue nggak kenal bang. Lu nggak kenal. Oke. Barca tuh klub apaan? Halo guys, balik lagi di Bincang Olahraga. Oke, di episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terbaru tentang sepak bola nih. Kan kemarin di episode 2 kita hanya berdua nih, gua sama Fikri. Nah, sekarang kita kedatangan tamu baru nih. Oke, siapa kenalin? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusdiana Nabil. Biasa dipanggil siapa nih? Biasa dipanggil Ahmad aja sih bang. Lu nih penggemar apa nih? Klub Siapa aja sih bang yang menang? Oh, Karbita berarti ya. dukung. Nih kalau yang mentok Karbita Berarti nih dia nih. tadi malam City menang, untuk City dong. Iya, kan lu bilang akhirnya selesai itu Madrid kan? Iya. Itu bahasan ntar aja, Cok. Sekarang kita mau bahas ini nih tentang SEA Games. Nah, kan kemarin kan di SEA Games kan pertandingan cabang olahraga ya, sepak bola. Nah, padahal sepak bola tapi kok berantem ya. Nah, di sini ada banyak banget kartu kuning ya, ada berapa nih? Pokoknya ada 10 lebih. Nah, gue mau tanya nih ke mereka berdua nih, tanggapan lu nih tentang final timnas Indonesia versus Thailand tuh gimana sih? Karena kan banyak kartu kuning tuh. Menurut lu itu layak ditonton apa enggak? Menurut gue layak ditonton ya, karena menyajikan pertandingan yang seru dan hebat banget lah pokoknya, ribut, terus banyak konflik juga tuh, sampai extra time lagi. Iya. Itu nambah seru banget. Nah, kalau lu Mat gimana Mat? Kan lu kan sebagai fans Karbita nih. Kadang-kadang dukung Thailand, kadang Indonesia lah. Tanggapan lu gimana? Terlebih Indonesia menang tuh. Iya. Buat itu kalau Karbitan itu buat klub, tapi kalau Indonesia ya tetap timnas. Tetap dukung timnas. Tapi lu nonton nggak? Nonton. Seru nggak? Nah buat gua pertandingan saat itu tuh bener-bener panas banget ya, karena kan apalagi itu final ya, dimana kan Indonesia sama Thailand itu bener-bener kayak apa namanya, El Clasico Asia lah bisa dibilang ya kan. Nah jadi bener-bener panas banget ya, wajar aja sih kalau misalkan sampai ribut-ribut gitu, karena apa namanya, nuansanya itu bener-bener panas lah. Terlebih Indonesia udah lama nggak juara SEA Games kan. Iya. Menurut lu 31 tahun lalu ya. 32 kayaknya. 32 ya? Nah, menurut lu layaknya sih, apalagi kan di timnas tuh ada 9 pemain yang udah bawain Sintayong kan dari senior ke U22. Nah, menurut lu emang udah layak nggak sih dapat emas gitu sebenarnya? Menurut gue layak banget ya. Terlebih Indonesia nyapu bersih tuh 5 pertandingan tuh. Ya layak sih menurut gue. Iya, walaupun awal-awal diremehin nih karena dapat grupnya ya, sendirilah di bawah banget kan, di bawah standar. Nah, kalau menurut lu Mat layaknya sih? Lumayan layak sih, karena kan dari 5 pertandingan itu Indonesia tuh cuma kebobolan 3 gol. Yang lawan Vietnam 1 gol, sama Thailand 2 gol. Jadi ya cara main timnas juga kan lumayan ngalir tuh. Ya kan beda sama timnas yang dulu-dulu lah, yang bisa dibilang kaku, yang dari jauh juga ditendang. Sampai sekarang timnas waktu itu final tuh bener-bener ngalir banget bolanya. Gitu sih. Oke. Nah, karena kan ada intriknya kan, ada kayak pertarungan. Nah, itu kan lebih kayak Piala Dunia Argentina lawan ini nggak sih Belanda. Nah, menurut lu nih gimana ya? Itu patut di apa sih, kayak dikomentarin apa nggak sih tentang yang keributan itu? Soalnya kan ada yang apa ketonjok kan gitu. Menurut lu tuh layak nggak sih kayak misalnya kena sanksi pemain tersebut atau staf itu, atau hanya dibiarin? Menurut gue pantas sih dapat sanksi kayak gitu, karena beberapa ada yang kelewatan banget kan itu tuh. Nah, kalau lu Mat? Iya layak sih, karena kan ya balik lagi, sepak bola itu kan bukan ajang tinju, petarung atau apa. Sepak bola itu hanya bermain bola. Kalau misalkan ada sampai yang kayak gitu ya layak sih. Iya sih, menurut gue juga layak sih. Apalagi kan sepak bola juga ada kode itunya kan, kayak tentang yang adalah undang-undangnya yang mengatur kan. Iya betul. Pantas tuh tadi bilang UFC ya. Iya, makanya kan kayak bilang kesana main bola kan berantem ya. Dia sebut era. Iya. UFC. Itu kartu kuning banyak, kartu merah. Sepak bola itu bisa menyatukan kita, tapi gara-gara sepak bola bisa mempecahkan kita. Oh, itu kayak kasusnya ya kayak di kota sebelah kayak. Ya belum kelar. Sekarang gue mau lanjut nih pertanyaan selanjutnya tentang UCL nih. Kan abis selesai itu Madrid ya, pertandingan Madrid itu City. Nah, gue mau tahu nih pendapat kalian. Sebelum gue mau tahu pendapat kalian, mungkin ada yang belum nonton ya nih. Gue mau baca statistik yang babak pertama. Nah, di sini tuh ada babak pertama tuh 2-0, yaitu Madrid hanya nendang sekali. Madrid nendang sekali, itu pun on target. Sisanya ditendang oleh City 13 on target. Dan ball posisinya tuh dia 72% untuk Manchester City dan 28% untuk Madrid. Nah, menurut lu pada pandangan lu berdua nih, babak pertama tuh gimana sih? Bener-bener selesai tuh Madrid dari menit awal. Nah, Dari cara mainnya Madrid udah
di pressing terus sama City tuh kan. Madrid nggak bisa nyerang sama sekali. Pokoknya mau nyerang sampai ke titik pertahanannya kotak penaltinya City itu rapet banget, nggak bisa ditembus. Nah, ya. Kalau lu Mat, Iya sih rapat banget karena apalagi kan kunci serangan Madrid itu kan ada di Vinicius. Di mana Vinicius itu benar-benar dikunci banget sama Mahrez. Jadi kayak ya Benzema nggak dapat supply bola, apalagi Modric sama Toni Kroos itu benar-benar nggak dapat ruang sama sekali. Modric sama Toni Kroos lebih main ke dalam banget soalnya buat menjaga pertahanan. iya sih. Tapi kayaknya lo babak kedua ke Ancelotti itu lebih serius nggak sih? Bukan serius sih, lebih kayak mode menyerang kayak masukin Asensio keluar, tarik keluar. Toni Kroos pantas juga dia dapat 7 tendangan walaupun 3 on target. Nah menurut lu itu taktik yang cukup bagus apa enggak sih walaupun kegolan 3 ya, kegolan 2 selanjutnya? Cukup bagus, nggak bagus sih, nggak bagusnya kebobolan. Bagusnya jadi lebih menyerang karena di babak pertama lebih ditekan sama City kan. Kalau lu Mungkin karena babak kedua Madrid itu lebih fokus menyerang, jadi dia sampai lupa bertahan, sampai akhirnya dia kebobolan 2 gol sih. dia masuk juga sih kayak kan pas Haaland ditarik, Alvarez masuk kayak pemain Madrid backnya kayak ya udahlah Haaland nggak adanya dilepas ya gol Alvarez. Jadi kayak tandemnya City itu kayak ya udahlah biarin aja, Haaland udah nggak ada kok. Haaland udah nggak ada ya udah kita santai aja. Jadi malah Alvarez malah memanfaatkan peluang itu dan berbuah gol. Ya kalau lu Mat, Ya sama sih, karena kan mungkin Ancelotti itu target awalnya pasti dia ngiranya Haaland. Pas Haaland ditarik keluar ya mungkin dia bisa santai, nggak tahu aja malah diserang pemain lain. Kacau. ya. Kata lu formasinya ada yang salah nggak mungkin dari back, tengah atau depan yang buat si Madrid kalah? Kalau dari Real Madrid ya, mungkin salahnya tuh main Militao dari menit awal. Kenapa nggak Rudiger yang di leg 1 tuh udah bagus banget gila mainnya, dan ditambah Madrid nggak mainin Tchouaméni. Menurut gue tuh penting banget pemain gelandang bertahan. Iya sih. Apalagi Toni Kroos itu jadi gelandang bertahan, menurut gue sih kurang. Apalagi Toni Kroos umurnya juga nggak sih, kayak dia juga biasa kan midfield kan. Iya. Buat bantu Modric juga. Bener. Apalagi kata gue main ini sih MVP-nya kata gue mah Courtois sih, apalagi dia banyak banget save kan, gila Iya, sih. Courtois, tapi kan karena Madrid kalah mungkin jadi Bernardo gol juga dia. Tapi sebenarnya tuh Courtois kalau enggak itu bisa 6 gol anjir. Iya, 6 gol. lebih malah 10 gol. Oh, jadinya 8-2 ntar. Kayak Bar kan. Iya aja. Nah kan kita udah bahas Madrid kan. Nah, menurut lu City kan yang lolos City kan. Nah, City final tuh lawan Inter, apakah menurut lu cocok ke Inter sebagai finalis final di Kandidat UCL? juara. Menurut gua cocok. Itu karena ambisinya dalam UCL ini sangat kuat banget. Terlebih mereka terakhir juara 2010 kan. Iya, benar. Dan City juga ambisinya kuat juga sih karena belum pernah juara UCL dari pertama kali dibentuk tuh. Dan ya sangat sengit sih, sangat patut ditunggu. Tapi kan meremehkan apalagi kan dari Serie A, apalagi dia bagat sebelah itunya kan terbilang kayak muda. Nah itu mungkin Aguilera bisa kali ya, kesempatan kayak counter attack, golin langsung defense. Mungkin kayaknya kayak gitu. Bisa jadi karena ciri khas permainan Italia kayak gitu. Iya sih benar-benar bisa aja. Menurut lu Mat, bisa menang nggak Inter lawan City tadi final? Berat sih. Karena kan apalagi City ini bisa dibilang punya ambisius yang benar-benar tinggi banget lah. Apalagi dia dari awal nggak pernah menang UCL. Apalagi sekarang kan squad dia tuh bener-bener on fire banget. Dari kiper bahkan sampai dari striker pun bener-bener bagus banget lah. Gue lebih ini sih. Menurut gue lebih City juara sih. Oh iya sih, tapi lapis 1 lapis 2 juga ngeri banget sih. Paling kayaknya mungkin kalau yang ngantukkan gue nonton final ya pasti di Inter juga pasti defense sih. Iya, defense. Oke, sekarang bahas La Liga nih. Ada yang baru juara nih. Boleh gak sih dibahas? Aduh, boleh. Tapi gue ada sesuatu lewat lu berdua nih. Aduh, boleh lo megangin. Aduh, kan gue gak enak kan habis juara kan. Aduh. Gimana ya? Ini kan ada yang kayaknya lebih Wangi banget ya? Wangi juara La Liga. Iya. Karena dia habis juara ya. Aduh. Nah, tanggapan lu seperti apa sih? Unggul 14 poin kan? Tanggapan lu nih? Menurut gue layak banget serius. Karena Barca itu benar-benar memanfaatkan kondisinya. Karena udah nggak main di Eropa, bukan yang ledek nih. Ya iya, nggak apa-apa. Akhirnya Dia juara. Bener-bener. Ada. Iya nggak apa-apa. Bener-bener bagus dia. Dia memanfaatkannya di La Liga untuk juara. Dan Madrid di La Liga juga terseok-seok tuh di peringkat 2-nya.
Menurut layak berarti. Layak Kalau lu Mat nih, lu kan sebagai fans Karbitan nih, kadang-kadang Madrid, ntar Munchen, ntar MU, gue juga bingung sebenarnya. Nah, kadang lu layak ya? Ya lumayan layak sih karena kan Barca itu bisa dibilang punya waktu yang lumayan panjang lah, iya lumayan renggang buat memanfaatkan, buat mengistirahatkan para pemain, buat fokus di La Liga karena kan ya Europa League kalah sama MU, Malam Jumat ya. Champion juga kalah, jadi ya dia punya banyak waktu buat mempersiapkan hal di La Liga, beda Ya, aja betul. dengan Real Madrid dan lain-lain. Kan tadi lu nanya ke gua nih, Iya. Barca layak nggak juara? Nah, menurut lu, Barca juga layak nggak kalau buat juara La Liga musim ini? Kalau menurut gua ya nggak layak sih sebenarnya. Karena kenapa? Kebanyakan ugly win sumpah. Kayak menang 1-0, 1-0 itu ada 11 pertandingan kalau nggak sadar. Kayak kalau fans Barca sejati kayak mainnya main oper-operan, ini kayak nggak layak sih. Soalnya mainnya kayak udah main Inter 2010 kayak kebanyakan defense, counter gitu sih menurut gue. Cuman kalau seneng ya pastilah, apalagi kan pastilah. 14 poin kan. Ya, mungkin Barca lebih hati-hati kali buat Nah jaga ya, poin kan. mungkin karena emang habis bangkrut, dia mainnya kan. Iya betul. Barca 14 poin, Real Madrid 14 CL. Aduh, kayaknya gue mau ngundurin diri dah. Gue ada lawan 2 demit aja nih, bahaya cuma. Oke, karena kan udah bahas La Liga nih. Nah, sekarang kita mau ini dong, sesi biasa yang kita 11 starting menurut lu berdua nih. Mau boleh satu-satu dah, dari siapa dulu ya? Karena Kan kan, udah, iya, udah. Vika kan udah. Nah, sekarang gue dari lu, Mat. Kalau lu jadi manajemen nih, apa sih dream team lu yang mau lu isi dari squad itu? Oh, mungkin yang pertama pasti formasi ya. Iya, Formasi gue pakai 4-2-3. Yang pertama kiper. Kiper gue bakal pakai Johar sih. Kenapa Johar? Iya. Johar karena gimana ya? Gue tahu kipernya banyak, tangannya banyak pasti itu. Padahal gua kan Pep anjir. Gue kenal Johar tuh waktu di iklan. Oh, di iklan. Ya, pas gue pakai di PS juga kan dia lumayan mantep tuh. Iya. Jadi ya gue jagoin dia lah. Gue pilih sebagai kiper. Dan terus yang center back. Bek kanan dulu. Bek kanan gue lebih ini sih Lam. Philip Lam. Oh, iya, dari Munchen ya? Hebat. Philip Lam. Kenapa lu milih dia? Karena ya Jago. kalau lu nonton pasti kan dia bertahannya bagus, nyerangnya juga bagus kan, bantu serangannya bagus. Apalagi dia nggak pernah kartu merah selama. Iya. Oke. Sekarang back tengah, 2 back tengah. Center back ya pasti Ramos sama Pepe lah. Aduh, kayaknya nih Dua back imut. Iya tuh tak kena back imut ya. Iya, Back imut banget aja tuh. Dua back imut. Kalau orang lewat ya dibiarin, paling Iya. kaki patah. Boleh lewat, orang nggak boleh. Iya benar. Oke, kalau back kiri lu tuh siapa? Back kiri Roberto Carlos sih. Wah, Aduh. sama kayak gue Aduh. gitu. Oh iya, itu Madrid nih gue lihat-lihat ya. Oke, kenapa lu megang dia? Pilih dia. Karena kan dia menurut gue dia salah satu back kiri yang paling bagus sih waktu pada zamannya. Iya. Makanya gue pilih. Oke, sekarang lu kan satunya kan DM kan? Nah, DM lu tuh lu mau isi siapa? Apa mau diisi sama gua? Boleh. Boleh. Jadi anak Boleh suara apa ya? anak gawang. Itu siapa? Casemiro sih. Casemiro. Oh. Iya. Wah, iya. Aduh, kok Madrid lagi ya? Barca kapan nih? Casemiro kan MU sekarang. Oh iya. Ya. Terus, oke, lu kenal milih Casemiro? Ya nggak usah ditanya lah ya. Iya sih, dia bagus, salah satu best ini sih. Semua orang udah tahu kualitas dia kayak gimana. Iya. Apalagi pas pindah ke MU kemarin tuh langsung berubah banget cara Iya. mainnya dia. Nah, sekarang kan ada lu milih 2 CMF kan, central midfielder. Nah, itu lu siapa aja sih? Mungkin Kevin De Bruyne. Oke. Itu- Kenapa lu milih dia? Karena ya balik lagi. Di City dia kan bener-bener apa ya, otak serangan City itu ada di dia. Iya, sih, betul. benar. Apalagi pas lagi final lawan Madrid ya, kalau saya lawan Chelsea yang dicedera, Iya. benar-benar hilang kan permainan itu. Iya, makanya gue pilih Kevin De Bruyne. Terus satu lagi ya Modric sih bang. Nah, itu sih bapak-bapak yang masih muda ya. Itu apa wonderkid Madrid? Bener kok ya. Umur boleh 37-an, Iya. cuman stamina 18. Dia kayaknya gacor tuh buat dia. Oke, karena lu mau sayap kiri kanan dulu atau apa nih? Sayap kiri dulu kali ya. Sayap kiri Ronaldo sih. Lu Ronaldo. milih Ronaldo. Karena awal mula gue suka bola tuh pada Ronaldo. Wah, inspirasi lu juga kali. Aduh, ini dua demit, 2 ceker, gue bingung juga. Oke, lu Lanjut striker. striker lu siapa? Striker, buat striker sih paling buat saat ini ya paling Mbappe sih. Kenapa lu pilih Mbappe? Padahal kan tipikal Mbappe tuh lebih ke sayap apa kenapa? Iya. Karena Karena kan- halan gitu. Karena kan kalau formasi yang gua pakai itu nggak terlalu mengandalkan bola atas,
tapi tiki taka, sprint kayak gitu-gitu. Makanya gua pilih Mbappe buat jadi Lu striker. kayak milih kayak Pasnen ya, kayak nggak ada striker murni ya kayak. Nah, iya. Kalau lu sayap kanan lu siapa nih terakhir? Sayap kanan mungkin ini sih. Menurut gua di Baria sih. Oh, di Maria. Oke. Nah, sekarang kan Pemain nggak- penggantinya. kan nggak mungkin di main 11 semuanya. Ya, jadi Capek dia. bukan robot Nomor juga. nanti. Nah, gua ngasih lu 5 nih buat penggantinya, subnya. Nah, itu lu siapa aja, bebas. Mau kiper, mau itu bebas. Yang pertama mungkin gelandang dulu kali ya. Nah, yang pertama itu tadi Kroos. Toni Kroos. Ya, terus kiper buat sekarang Courtois sih. Courtois. Ya. Kenapa nggak Ter-Stegen? Menurut gua ini Courtois, ada ini Ter Stegen. Ah, ya udah selalu deh lanjut. Iya. Tersegi. Courtois itu tembok Cina ya. Iya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga Rudiger sih. Rudiger. Iya. Yang larinya ini ya, kayak Iya. Trio back imut. trio imut bener. Sangar semua itu. Itu udah pasti merah semua kayaknya. Nah, yang keempat siapa nih? Striker lah. Lu Iya. gimana? Ya pasti untuk saat ini Haaland sih. Wah, Haaland Oh, pasti. Haaland. Iya. Oke dah. Satu lagi boleh. nih. Satu lagi deh. Satu lagi pengganti Ronaldo itu menurut gua Neymar sih. Neymar. Iya. Iya. Lah, gue lihat lu nggak ada pemain-pemain Barca nih. Kenapa nih? Ya karena gua nggak kenal, Bang. Gua nggak kenal. Oke. Berkat tuh klub apaan? Oke, sekarang kan lu udah milih 11 pemain terbaik kan, Iya. dan juga penggantinya subsnya. Oke, sekarang gue mau nanya nih, kaptennya, leader yang buat tim lu tuh siapa? Ada dua sih. Yang pertama Ronaldo sama Ramos. Kan dua orang itu bisa dibilang bisa memompa semangat para Iya. pemain tim gitu. Juga kepemimpinannya juga bagus itu. Ah, iya. Ini sekarang kan sebelumnya kan nggak ada nih ya. Gue mau nanya dong nama timnya apa? Yang ada di otak gua sih counter Barca FC. Oh, boleh. Oke guys, mungkin segitu aja ya pembahasan episode ketiga kali ini. Thank you juga buat Fikri sama Ahmad yang udah datang. Oke, penutup jangan lupa ya selesai itu Madrid. Udah selesai, Bang. Jadi selesai.